Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 611. Suatu kali, sangat sedikit penduduk benua Azure yang mengetahui keberadaan alam kekaisaran. Di Zou Agung, bahkan spirit Dao praktis hanya sebuah legenda. Bagaimana mungkin Su Yi tidak terkejut ketika King Luo berjubah putih berdiskusi untuk membuktikan daunnya dan menjadi seorang kaisar dengan begitu santai. Tidak ada keraguan bahwa asal-usulnya tidak sederhana. Dia saat ini berada di alam manifestasi spiritual tahap awal. Ini menunjukkan bahwa setengah bulan yang lalu, ketika dia pertama kali terbangun di dalam kuburan, dia sudah berkultivasi saat ini. Ini membuat Su Yi mengingat sesuatu. Tepat sebelum dia meninggalkan Great Xia, Kaisar Xia memberitahunya bahwa kelompok monster kedua dari zaman kuno telah mulai bangkit di seluruh benua Azure. Selanjutnya, kelompok kedua semuanya memiliki kultivasi spirit Dao. Su Yi tidak bisa tidak curiga bahwa King Luo adalah salah satu monster di zaman kuno, meskipun dia telah kehilangan ingatannya. Tentu saja, ada beberapa hal yang mencurigakan tentang dia. Tidak seperti monster lain di zaman kuno, dia memiliki kualitas tertentu tentang dirinya, jenis yang hanya bisa kamu dapatkan dari mengatasi pasang surut dunia. Dengan kata lain, dia menanggung tanda waktu. Karena alasan inilah Su Yi segera menolak kemungkinan bahwa King Luo juga bereinkarnasi. Lagi pula, reinkarnator seperti usia tulang, watak, ki, dan darah Su Yi semuanya memiliki karakteristik awet muda. Mereka tidak mungkin memiliki aura yang begitu penuh dengan perubahan hidup. Teman, sepertinya kamu bukan kultivator biasa, kata King Luo tiba-tiba. Aku bisa mencium sesuatu pada dirimu, kehadiran yang menindas, sesuatu yang membuat hati dan jiwaku berdebar karena teror. Itu adalah reaksi mendalam, dan tidak mungkin naluriku menipuku. Tatapannya dalam, seperti pusaran air kembar, tapi matanya bersinar karena penasaran. Su Yi berkata dengan tenang, saya secara alami berbeda dari orang lain. Untuk beberapa alasan, King Luo tertawa, lalu berkata dengan santai, setiap orang di dunia ini, berbeda dari orang lain, tapi aku ragu ada banyak orang sepertimu di benua Azure. Dia kemudian meletakkan pancingnya dan berdiri. Sumur telah mengering, tetapi kedalamannya terhubung ke vena roh yin absolut bawah tanah. Saya berani mengatakan dengan pasti bahwa ada ikan roh bulan yang tinggal di bawah sana. Apakah kamu mau mencoba? Su Yi mengangguk. Karena kamu menawarkan, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Dia berjalan ke sumur dan dengan lembut mengangkat satu jari. Aura yang diresapi dengan yang murni melonjak, menyilang dan tumpang tindih dengan dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, itu telah menjalin dirinya menjadi jaring kekuatan spiritual yang sangat besar. Dekrit macam apa itu? King Luo langsung tertarik. Cahaya mengalir di sekitar jaring kekuatan spiritual, dan itu memiliki aura yang mengejutkan. Garis-garis jaring yang terjalin, sebenarnya, adalah manifestasi edik yang rumit dan mendalam. Dekrit tirai roh yang mendalam, kata Su Yi dengan santai. Dia meraih jaring energi spiritual, melemparkannya ke kedalaman sumur kuno, memegang erat tali energi spiritual yang melekat padanya. Menakjubkan, seru King Luo. Apa yang begitu menakjubkan tentang itu? Tanya Su Yi. Dekrit ini kemungkinan besar adalah warisan Taois. Itu terbuat dari energi yang pantang menyerah, jadi jaring yang sempurna. Untuk Moon Spirit Fish, itu adalah umpan paling lezat yang bisa dibayangkan, kata King Luo. Dia melanjutkan, yang lebih mengejutkan adalah kendalimu atas kekuatanmu, teman. Anda telah mencapai tingkat memurnikan energi spiritual Anda menjadi benang dan mengendalikannya sesuka hati. Aku hanya bisa mendesah kagum. Jika saya tidak melihat Anda dengan kedua mata saya sendiri, saya tidak akan percaya bahwa kultivator Realm Gathering Stars yang begitu kuat ada di dunia ini. Ini bukan sanjungan, dia jelas berarti setiap kata. Su Yi menatap ke kedalaman sumur kuno dan berkata dengan santai, itu hanya tipuan kecil, bahkan tidak layak disebut. King Luo membeku, lalu tertawa. Kamu terlalu rendah hati, rekan Taois. Sederhana, Su Yi tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama, dia mengguncang pergelangan tangannya. Suara mendesing. Dekrit tirai roh yang mendalam yang dibundel ditembakkan dari kedalaman sumur. Di dalam, seekor ikan kecil berjuang tanpa henti. Seluruh ikan itu berwarna perak, dan bersinar seperti salju. Meski hanya seukuran telapak tangan, itu memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Mata King Luo berbinar. Panjangnya lebih dari 5 inci, jadi kemungkinan besar berumur 80 tahun. Itu adalah entitas spiritual yang langka dan berharga. Lebih jarang lagi, itu berisi beberapa mantra Dao Yin. Nilainya tak ternilai. Mau anu, saya hanya akan memberikannya kepada Anda. Su Yi mengguncang jaringnya, dan Moon Spirit Fish terbang di udara. King Luo mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Teman, kamu benar-benar berencana memberiku ikan itu. King Luo jelas terkejut. Tidak berguna bagiku seperti iga ayam,
kata Suyi. Aku tidak akan menikmati memakannya. King Luo tertegun. Dia menatap Moon Spirit Fish di tangan Suyi dengan bingung sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Dengan itu, dia mengambil ikan yang masih menggeliat itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya. Setiap kali ada darah yang keluar dari bibirnya, dia dengan cepat menjilatnya. Segera, dia menelan ikan utuh, tulang dan semuanya, sampai tetes darah terakhir. Dia tampak tampan dan anggun, dan dia memiliki sikap yang luar biasa, tetapi, tata krama, yang berlumuran darah sudah cukup untuk membuat teror bagi siapa saja yang melihatnya. Saya merasa hebat. King Luo menepuk perutnya dan bersendawa. Saya sudah memancing di sini selama 3 hari berturut-turut. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Anda akan membantu saya berpesta dengan kelezatan khusus ini, teman. Dengan itu, dia melambai. Sebaiknya aku pergi. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari kuil. Ketika dia sampai di gerbang utama, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berkata sambil tersenyum, teman, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Apakah Anda ingin mendengarnya? Suyi mengeluarkan labu anggur, lalu menyesapnya. Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa sebelumnya, saat aku sedang menangkap ikan, niat membunuh muncul di dalam hatimu? Mata seperti pusaran air King Luo menyipit, tapi kemudian, dia tertawa. Kamu memang luar biasa, teman. Suyi juga tertawa. Itu sangat disayangkan. Sayang sekali ikan itu tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan. King Luo mengerutkan alisnya dengan bingung. Apa maksudmu? Suyi berkata dengan tenang, aku memancing lebih dari satu cara. Anda akhirnya memilih untuk tidak mengambil umpan, jadi sia-sia. Senyum King Luo memudar, dan dia berseru, teman, apakah kamu mengantisipasi bahwa aku akan mempertimbangkan untuk membunuhmu? Saat kamu mengatakan bahwa kamu merasakan kehadiran yang berbahaya padaku, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada dirimu, kata Suyi, tidak mau menyembunyikannya. Tapi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti bagaimana jika kamu ingin melakukan sesuatu, jadi aku pergi memancing untuk mengujimu. King Luo tampak tercerahkan. Jadi begitu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, seolah malu. Inti masalahnya adalah hatiku tidak cukup stabil, jadi aku bertingkah aneh dan terlalu banyak keceplosan. Tentu saja, itu tidak akan menjadi masalah tanpa persepsi Anda yang luar biasa tajam. Karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, kamu sebaiknya memberitahuku, mengapa niat membunuh muncul di dalam hatimu barusan. Tanya Suyi. King Luo berpikir sejenak. Naluri, benar, sobat, kehadiranmu yang berbahaya itu membuatku sangat tidak nyaman, dan aku tidak membenci apapun selain jenis ketidaknyamanan itu, kata King Luo dengan sungguh-sungguh. Saya dapat memprediksi bahwa bahkan jika kita menjadi teman sejati, ketidaknyamanan itu akan tetap ada. Jadi, untuk sesaat, aku benar-benar ingin membunuhmu. Alasannya tidak diragukan lagi menggelikan, tapi Suyi mempercayainya. Ketika seekor tikus melihat seekor kucing, ia secara naluriah merasakan bahaya. Itulah artinya memiliki musuh alami. King Luo tersenyum. Kamu mengatakan bahwa ikan itu sia-sia, tetapi karena ikan itulah aku memutuskan untuk tidak menyerangmu. Dengan itu, dia melambai. Saat kita bertemu lagi, kuharap aku tidak merasakan kehadiran yang tidak nyaman dan berbahaya itu. Jika demikian, kita mungkin benar-benar bisa menjadi teman. Tidak perlu untuk persahabatan yang dangkal, namun perpisahan yang bermusuhan. Sebelum suaranya selesai bergema di udara, King Luo berjalan pergi. Suyi tetap di tempatnya, dan dia tidak mengejarnya. Dia hanya berkata, tidakkah menurutmu ini seperti apa yang terjadi ketika seekor tikus melihat seekor kucing? King Luo tidak ketinggalan. Dia tidak melambat atau berhenti. Dia hanya melambai dan berkata, tentu, tapi siapa kucingnya dan siapa tikusnya? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kita harus melihat ini dari perspektif jangka panjang. Kita akan melihat siapa yang keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Oh, kata Suyi, lain kali kita bertemu, sebaiknya jangan mengecewakanku. Jika Anda melakukannya, saya akan merasa bahwa tidak ada gunanya membiarkan Anda pergi dari sini hari ini. Tawa hangat King Luo terpancar dari jauh. Itu juga berlaku untukmu, teman. Amnesia muda asal-usul yang mencurigakan segera menghilang sepenuhnya. Saya akhirnya bertemu seseorang yang layak saya perhatikan. Akan sia-sia hanya untuk membunuhnya, pikir Suyi. Dia berdiri di kuil bobrok beberapa saat lagi sebelum berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia sudah berada jauh di dalam hutan persik yang tumbuh di dekat puncak Mother Ghost Ridge. Disinilah dia menemukan pohon persik api yang murni, tempat dia pertama kali bertemu dengan roh alamnya, Tao Qingshan, dan tempat dia melihat prasasti batu yang ditinggalkan oleh Raja Penelan Laut, Ge Changling. Namun, kali ini, hutan persik penuh dengan hantu kelelawar. Jenis hantu kecil ini berwarna hitam pekat dengan taring tajam. Mereka berpesta kimayat dan sisa jiwa dengan senang hati, dan meskipun masing-masing hanya seukuran kepalan tangan, mereka sangat kejam dan berbahaya.
Jika seseorang menggigit seorang seniman bela diri, racun mayatnya akan menyerang jantung mereka, dan mereka akan mati di tempat. Bahkan pembudidaya asal Dao biasa tidak mau memprovokasi mereka karena mereka menyerang secara berkelompok, bergerak cepat, dan unggul dalam serangan sonik. Mereka adalah lawan yang sangat merepotkan. Namun, kelelawar hantu yang dilihat Suyi sekarang jelas tidak terjadi secara alami. Seseorang membesarkan mereka di sini. Ada pot tanah liat yang tergantung di setiap pohon yang dipenuhi kelelawar. Setiap pot berisi energi jiwa yang halus. Gumpalan putih pucatnya sehalus bulu lembu, dan mereka bangkit dari pot dan memasuki tubuh kelelawar dalam aliran tanpa henti, seolah-olah mereka sedang berkultivasi. Ketika Suyi melihat ini, dia mengerutkan alisnya. Metode memelihara kelelawar ini sangat kejam dan menyeramkan. Itu membutuhkan aliran jiwa tanpa henti untuk dimurnikan sebagai makanan bagi kelelawar untuk menyerap dan memurnikan. Energi jiwa dalam satu tanah liat seperti itu harus dimurnikan dari setidaknya 100 jiwa. Dan ada lebih dari 1000 pot tanah liat yang tergantung di pohon persik. Itu berarti bahwa setidaknya 100.000 jiwa makhluk hidup telah dimurnikan di sini. Tampaknya di masa-masa sulit ini, setiap makhluk kecil yang menyeramkan berani keluar ke tempat terbuka dan bertindak sesuka hati. Suyi baru saja memikirkan ini ketika dia merasakan sesuatu, dan dia menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, suara mendesing. Seorang hantu yang mengambil bentuk seorang wanita bergegas mendekat. Dia berdiri di luar kebun persik, lalu menatap ke dalamnya, tampak panik dan ketakutan. Yang mulia, ini buruk. Seorang kultivator Yao yang sangat kuat muncul dan menakuti monster roh yang kami arahkan bahkan sebelum mereka berhasil masuk ke kota Guangling. Tiba-tiba, jauh di dalam hutan persik, seberkas kabut hitam seperti hantu melesat ke udara. First Immortal of the Sword, Chapter 612. Kabut hitam hantu melayang di udara, mengambil bentuk seorang pria berjubah Taois hitam. Dia memiliki ciri-ciri aneh dan mata merah cerah, dan kabut mengerikan berputar di sekelilingnya. Roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa yang dirugikan terbentuk di dalam kabut, seolah-olah dia adalah raja hantu langsung dari neraka dunia bawah. Kamu lari ketakutan, kata pria berjubah Taois, suaranya yang tajam menusuk telinga. Kelelawar hantu yang bergelantungan di pohon persik terdekat diam-diam membuka mata mereka. Iris mereka berwarna merah cerah, seperti lilin yang menyala. Dikemas bersama di bawah kanopi, mereka adalah pemandangan yang menakutkan dan mengesankan. Itu benar, dia adalah seorang kultivator Yao yang sangat menakutkan, yang kehadirannya memenuhi langit dan bumi. Bahkan hanya menonton dari jauh membuatku ketakutan, kata wanita itu, gemetar ketakutan. Seorang kultivator Yao, apakah orang King Luo yang tinggal di tengah jalan mendaki gunung itu menyerang? Tanya pria berjubah Taois. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak sepertinya bukan King Luo. Aneh. Kota Guangling kecil dan biasa. Tak satu pun dari seniman bela diri yang melangkah ke jalur seorang kultivator sejati. Bagaimana seorang kultivator Yao muncul entah dari mana? Pria berjubah Taois mengerutkan alisnya. Saat itulah suara samar terdengar. Kamu hanya hantu kecil yang tidak penting, tapi kamu juga tahu King Luo. Siapa kamu? Baik pria berjubah hitam maupun wanita itu tertegun, dan mereka melihat ke arah suara itu. Mereka tidak yakin kapan dia sampai di sana, tetapi seorang pemuda berbaju biru sekarang berdiri di sisi kebun persik, tangannya di belakang punggung, tampak tenang dan terpisah. Wanita itu berteriak, siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk. Bising. Suyi menjentikkan jarinya. Bang! Wanita itu meledak menjadi asap hitam, lalu menghilang. Mata merah pria berjubah hitam itu terfokus. Orang ini tidak mudah menyerah. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan memiringkan kepalanya untuk memberi salam. Rekan Taois, King Luo dan aku sudah lama tidak saling kenal, tapi adil untuk mengatakan kita terhubung. Oh, kata Suyi, mengapa seseorang dengan karakternya membangun hubungan dengan pembudidaya hantu kecil yang tidak pantas sepertimu? Mata pria itu berkilat marah, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Rekan Taois, saya telah memperlakukan Anda dengan hormat, jadi tolong, jangan menghina saya. Jika Anda melakukannya, itu akan mengganggu perdamaian di antara kita. Jadi, Suyi tiba-tiba melantunkan doa, seperti teriakan seorang Buddha. Ledakan, sebuah gelombang besar, bulat sempurna, berbentuk teratai menyebar di udara. Kemanapun ia lewat, kelelawar yang tergantung di pohon persik meledak bahkan sebelum mereka tahu apa yang menyembunyikannya. Sejauh mata memandang, kelelawar-kelelawar itu meledak seperti petasan, memenuhi udara dengan semburan kabut berdarah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pria berjubah Taois hitam menegang, pakaiannya tiba-tiba basah oleh keringat dan rambutnya berdiri tegak. Dia benar-benar ketakutan. Seandainya ribuan kelelawar hantu itu bertindak bersama, mereka akan menghadirkan ancaman mematikan bagi pembudidaya origin Dao manapun di bawah langit. Mereka sangat kejam dan menyeramkan. Namun sekarang, satu doa telah membunuh mereka semua. Apakah menurutmu itu dianggap sebagai mengganggu perdamaian?
Tanya Su Yi. Ekspresi pria itu berubah tidak menentu, dan dia memaksakan senyum kaku, lalu membungkuk. Orang yang rendah hati ini memiliki mata, tetapi dia gagal mengenali ahli di hadapannya. Senior, saya dengan rendah hati meminta pengampunan Anda. Dia ketakutan, begitu saja. Su Yi berhenti, lalu kehilangan minat. Aku bertanya, kamu menjawab. Ya Pak, pria berbaju hitam itu mengangguk berulang kali. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, dan aku tidak akan menahan apapun. Ceritakan padaku asal-muasalmu. Saya adalah murid dari Deadbringers Gate, dan saya telah berkultivasi selama lebih dari 130 tahun. Belum lama ini, saya datang ke Mother Ghost Ridge untuk berkultivasi. Pria itu meluncurkan kisahnya dengan kecepatan tinggi. Su Yi, bagaimanapun, menganggap ceritanya agak membosankan. Bagaimana kamu dan King Luo saling kenal? Pria itu meringis. Aku tidak akan berbohong padamu, senior. 2 minggu lalu, pemuda yang menyebut dirinya King Luo muncul entah dari mana dan berkata bahwa jika saya ingin hidup, saya harus bekerja untuknya. Dia mengatakan bahwa jika saya menolak, dia akan membunuh saya demi kebaikan dunia. Kali ini, Su Yi akhirnya terlihat penasaran. Apa yang dia ingin kamu lakukan? Angkat kelelawar hantu, kata pria berjubah hitam itu dengan suara rendah. Menurut King Luo, dia membutuhkan sekumpulan pasir jiwa Netherworld, yang dapat dimurnikan dari mata kelelawar hantu. Namun, seperti yang saya yakin Anda juga sadar, memelihara kelelawar hantu membutuhkan jiwa yang sangat banyak. Saya tidak punya pilihan selain mengirim murid-murid saya untuk membangkitkan binatang roh untuk berburu dan membunuh. Su Yi berkata sambil berpikir, apakah kamu mencoba menyalahkan King Luo dan mendorongku untuk membuat masalah baginya? Pria berjubah Taois gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak berani menyimpan pikiran seperti itu. Su Yi tertawa. Tidak masalah apa niatmu dulu. Kali ini, Anda tidak akan lolos dari kematian. Pria itu membeku sebentar, lalu berbalik dan melarikan diri. Ledakan. Dia berubah menjadi api hitam dan menembak ke kejauhan. Namun, beberapa saat kemudian, seberkas pedang Ki membelah dirinya, menghilangkan jiwanya. Pengadilan Iblis Penjara Surgawi mengirim makhluk roh untuk mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, semuanya untuk mengumpulkan darah. Sekarang, bahkan gerbang Deadbringer sudah mulai mengumpulkan jiwa. Sejak kapan rakyat memangsa yang bisa dibantai sesukamu? Su Yi bergumam, tapi tidak ada orang di sana yang mendengarnya. Suara mendesing. Sesaat kemudian, Su Yi naik ke langit. Di atas gerbang kota Guangling. Saat Su Yi kembali, bukan hanya teman-temannya yang menunggunya. Fu San, Ni Beihu, Ni Teng, dan yang lainnya juga menunggu di sana. Mereka tidak pernah pergi. Tuan kota Fu San ingin mengadakan perjamuan untuk kita. Bagaimana menurutmu? Tanya Yuan Heng. Su Yi menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada Wen Changjing. Di mana orang tua Ling Sui? Wen Changjing sempat tercengang. Kemudian, dia berbisik, 3 hari yang lalu, bawahan keluarga kekaisaran tiba dari ibu kota Giok dan membawa Wen Changtai dan Qin King pergi. Su Yi mengerutkan kening. Untuk apa? Kepala keluarga Wen menggelengkan kepalanya. Mereka baru saja mengatakan bahwa mereka mengundang pasangan itu ke ibu kota sebagai tamu. Kami juga tidak tahu secara spesifik. Kepala keluarga Wen menyusut di bawah tatapan Su Yi, ketakutan dan tidak yakin. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah hening sejenak, Su Yi mengalihkan perhatiannya ke Ni Teng. Mother Ghost Ridge telah menjadi titik berkumpulnya energi spiritual. Ini pasti akan menjadi gunung yang terkenal. Anda akan berhasil berkultivasi di sana. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Su, kata Ni Teng. Su Yi mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Ayo, kita akan pergi ke ibu kota Giok. Tidak ada apapun di kota Guangling yang enggan dia tinggalkan. Dia akan kembali, tapi itu untuk memperkuat Dao Heart-nya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa bawahan keluarga kekaisaran telah mengantar mantan mertuanya ke ibu kota, dia langsung menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Akhir-akhir ini, ada desas-desus bahwa keluarga kekaisaran dan sekte pedang naga tersembunyi telah menyerah dan berjanji setia kepada pengadilan iblis penjara surgawi. Dan pengadilan iblis penjara surgawi terhubung ke Chu Xiu. Su Yi tidak bisa tidak curiga bahwa Chu Xiu bertindak di belakang layar, dan bahwa Wen Changtai dan Qin King telah dibawa pergi atas perintah pengadilan iblis penjara surgawi. Lagi pula, semua orang tahu bahwa mereka pernah menjadi mertua Su Yi. Meskipun dia sudah lama memutuskan ikatan itu, musuh-musuhnya belum tentu melihatnya seperti itu. Su Yi bisa saja mengabaikan ini, tapi Wen Changtai dan Qin King adalah orang tua Wen Ling Sui. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tidak terlibat? 2 hari kemudian, di luar Jade Capital, Su Yi menghancurkan sebuah jimat, dan tak lama kemudian, seekor Swiftlight Sparrow datang menembak ke udara. Su Yi sudah menyiapkan slip giok, yang dia lemparkan ke burung itu. Swiftlight Sparrow menangkapnya dengan paruhnya dan terbang menjauh. Ayo masuk. Su Yi berjalan ke kota.
Jade Capital sama sekali tidak asing baginya. Dia dibesarkan di sini, dan disinilah dia mengalahkan Su Hongli dan membunuh naga tak dikenal keluarga kekaisaran, membangun reputasinya. Namun, Jade Capital jelas berubah saat dia tidak ada. Sebagai ibu kota Zhou Agung, ibu kota Giok selalu makmur, dengan suasana yang menguntungkan. Itu adalah kota yang luar biasa. Namun sekarang, suasana yang suram dan keras menyebar ke seluruh kota, dan tidak ada tanda-tanda hiruk-pikuk sebelumnya. Beberapa pejalan kaki yang mereka lihat adalah seniman bela diri, dan semuanya sedang terburu-buru. Tak lama kemudian, Su Yi tiba di Villa Pinewin Peach Glip Alley. Ini adalah tempat berkumpulnya pavilion 10 arah, dan ketika Su Yi kembali ke ibu kota untuk membalas dendam, dia tetap tinggal di sini. Saat Su Yi tiba, sudah ada biksu gemuk dan berminyak berdiri di depan villa. Ini tidak lain adalah Biksu Hongji. Su Yi sebelumnya mendapatkan cukup banyak informasi darinya. Tuan Muda Su, ini benar-benar kamu. Ketika dia melihat Su Yi, Biksu Hongji bergegas mendekat. Dia berkata dengan gembira, sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali aku melihatmu. Dan di sini saya pikir begitu Anda pergi ke Great Xia, Anda tidak akan kembali. Su Yi tertawa. Ayo ngobrol di dalam. Dia berjalan ke Pinewin Villa, mengeluarkan kursi anyamannya, dan membuat dirinya nyaman. Kamu juga duduk. Biksu itu melirik teman Su Yi, lalu tertawa dan duduk di bangku batu di samping Su Yi. Tuan Muda Su, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda datang ke ibu kota Giok? Su Yi, ada beberapa informasi yang ingin kupelajari darimu. Biksu itu langsung serius. Tuan Muda, tolong bicara langsung. Apakah keluarga kekaisaran dan sekte pedang naga tersembunyi benar-benar tunduk pada pengadilan iblis penjara surgawi? Biksu Hongji mengangguk. Itu benar. 7 hari yang lalu, sekelompok pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi menyerbu ibu kota Giok. Pada hari itulah Kaisar Zhou Zili dan kepala sekte pedang naga tersembunyi secara terbuka mengumumkan bahwa mereka telah berjanji setia kepada pengadilan iblis penjara surgawi. Dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia menghela nafas. Dunia lain dari pengadilan iblis penjara surgawi terlalu kuat. Peringkat mereka termasuk lebih dari 100 pembudidaya origin Dao. Sejauh pengetahuan kami saat ini, mereka memiliki 4 tetua dan 9 pelindung Dharma, serta 36 diaken, tetapi bahkan diaken ada di alam istana asal. Tidak ada faksi di Zhou Agung yang dapat menentang kekuatan luar biasa seperti itu. Su Yi sama sekali tidak tertarik dengan itu, jadi dia bertanya langsung, apakah kamu tahu jika para ahli pengadilan iblis penjara surgawi telah mencari orang-orang yang berhubungan denganku? Biksu Hongji menegang, lalu mengangguk. Itu memang masalahnya. Kira-kira 5 hari yang lalu, di bawah perintah pengadilan setan penjara surgawi, keluarga kekaisaran mengumumkan bahwa siapapun yang berhubungan dengan Anda dicari untuk ditangkap. Siapapun yang memberikan arahan yang bermanfaat akan menerima hadiah yang besar. Oh, kata Su Yi, tapi ekspresinya tidak terlalu riak. Kalau begitu, apakah kamu tahu berapa banyak dari mereka yang terhubung denganku yang telah mereka temukan sejauh ini? Biksu Hongji menggelengkan kepalanya. Itu, saya tidak tahu. Namun, sepengetahuan saya, Xiao Tiankui dari Provinsi Putih, serta anggota klannya, semuanya dipenjara di Istana Kekaisaran beberapa hari yang lalu. Ada desas-desus bahwa mereka ditangkap karena hubungannya dengan Anda. Su Yi tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, tetapi suasananya diam-diam berubah tegang dan menindas. Yang lain yang hadir merasa seolah-olah sedang duduk di atas karpet jarum. First Immortal of the Sword, Chapter 613. Ayo kita jalan-jalan ke Istana Kekaisaran, kata Su Yi. Dia bangkit dari kursi anyamannya, lalu menengadah ke langit. Saat itu senja, dan langit berkabut dan gelap. Ekspresi Biksu Hongji berubah secara dramatis. Tuan Muda, kita tidak bisa gegabah. Istana Kekaisaran saat ini ditempati oleh seorang tetua, 2 pelindung Dharma, 4 diaken, dan 18 pembudidaya biasa dari pengadilan iblis penjara surgawi. Kekuatan gabungan mereka cukup untuk menyapu seluruh Great Zhou. Dia kemudian menjelaskan identitas orang-orang tersebut dengan kecepatan tinggi. Penatua pengadilan setan penjara surgawi yang hadir disebut Hua Hongtai, dan dia adalah seorang kultivator tingkat lanjut sejati dari alam manifestasi spiritual. Kedua pelindung Dharma itu bernama Liu Ying dan Duan Pojia. Keduanya berada di alam Gathering Stars. Para diaken berada di alam istana asal, sedangkan 18 sisanya adalah murid biasa dari pengadilan iblis penjara surgawi. Semua berada di alam penghindaran gandum. Su Yi tidak mengatakan apa-apa tentang ini, tapi Yuan Heng tertawa dingin. Segelintir kekuatan seperti itu, untuk guru, itu bahkan tidak layak disebut. Biksu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bai Wenxing mengangguk. Bagi senior Su, itu memang jauh dari ancaman. Bahkan Gekian yang selalu berhati-hati menghela napas lega. Dan di sini saya pikir pengadilan iblis penjara surgawi itu sulit. Jika hanya itu yang mereka punya, mereka benar-benar tidak layak mendapat perhatian kita. Biksu Hongji tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Dia benar-benar kaget. Orang-orang ini bahkan tidak peduli dengan kultivator alam manifestasi spiritual. Ayo pergi,
kata Suyi. Dia kemudian berjalan keluar dari Pinewin Villa dengan tangan di belakang punggungnya. Biksu Hongji membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, hanya untuk Yuan Heng dengan lembut mengingatkannya, Biksu, jaminan lisan tidak cukup, tetapi melihat adalah percaya. Mengapa tidak ikut dengan kami dan lihat keseruannya sendiri? Itu, Biksu Hongji jelas ragu-ragu, tetapi ketika dia melihat Suyi dan teman-temannya sudah mengambil tindakan, dia mengertakkan gigi dan mengikuti. Cahaya senja memandikan istana kekaisaran kuno yang megah dalam cahaya merah jingga. Aula perdamaian. 9 kuali tripod perunggu besar berdiri di 9 istana arai. Sekelompok pembudidaya masing-masing membawa botol batu giok, dan semuanya menuangkan darah merah pekat ke dalam kuali. Ini adalah tepung darah halus, dan mengandung ki darah dalam jumlah yang mengejutkan. Saat mereka menuangkan lebih banyak ke dalam kuali, permukaan kuali perunggu bersinar merah seperti darah. Isi tripodnya padat, cairan berdarah. Itu bergejolak tanpa henti, bau yang menyengat dan berdarah memenuhi udara. Zhou Zili duduk di sisi aula, mengamati dari kejauhan. Wajahnya pucat dan tinjunya terkepal erat. Butuh semua yang dia miliki untuk menekan keinginannya untuk muntah. Itu hanya bau darah. Anda tidak bisa menerimanya, Yang Mulia. Kamu benar-benar orang yang lemah, cemooh salah satu pembudidaya. Yang lain ikut tertawa. Zhou Zili tampak tidak nyaman, dan dia menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hati, dia membenci mereka lebih dari apapun. Para pembudidaya semuanya mengenakan jubah hitam panjang, dan mereka adalah murid pengadilan iblis penjara surgawi. Selama beberapa hari terakhir, mereka bertindak dengan mengabaikan. Meskipun telah menduduki istana kekaisaran, mereka tidak menganggapnya serius, Kaisar Zhou. Cepat tentang itu. Setelah kami menyempurnakan pelet roh Bloodfin, kami masih harus mengirimkannya ke Tetua Hua. Kami tidak bisa menunda apapun, kata pria tua kurus dan beruban yang duduk di singgasana. Dia bersandar pada suatu sudut, matanya cekung, dan dia memiliki watak yang dingin dan menyeramkan. Duan Pojia, salah satu pelindung Dharma pengadilan setan penjara surgawi. Ketika mereka mendengar ini, para pembudidaya tidak berani bermalas-malasan, dan mereka mulai bekerja, tanpa membuang waktu sama sekali. Zhou Zili memandang Duan Pojia. Akhir-akhir ini, pengadilan iblis penjara surgawi telah melangkah lebih jauh dengan mengagitasi makhluk roh bangsa untuk menyerang kota-kota di seluruh Zhou besar, semua demi menyempurnakan apa yang disebut pelet roh Bloodfin ini. Anda telah membawa bencana bagi rakyat untuk mengumpulkan semua tepung darah itu. Dia berhenti, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya, saya benar-benar penasaran. Untuk apa semua ini? Duan Pojia melirik Zhou Zili, lalu terkekeh. Jika Anda perlu mengetahui sesuatu, tentu saja kami akan memberi tahu Anda. Jika Anda tidak perlu tahu, lebih baik Anda tetap cuek. Zhou Zili berkata dengan serius, lalu kapan ini akan berakhir? Jangan bilang kamu berencana untuk membunuh setiap warga terakhir dari Zhou Agung. Duan Pojia memandangnya dengan aneh. Negara kecil yang remeh seperti Zhou Agung. Bahkan jika kami membunuh setiap warga negara Anda, pelet roh Bloodfin yang dihasilkan tidak akan cukup. Ekspresi Zhou Zili berubah secara dramatis, dan dia hampir tidak berani mempercayai telinganya. Tentu saja, meskipun kami adalah sekte demonis, kami tidak akan melakukan hal bodoh seperti menguras kolam untuk menangkap ikan. Setelah beberapa saat, kita akan melanjutkan ke Wei besar, Qin besar, dan negara-negara biasa lainnya. Kami akan terus mengumpulkan tepung darah di sana. Duan Pojia berkata perlahan, menurut perkiraan kami, jika kami mengumpulkan 100.000 kati tepung darah per hari, kemungkinan besar kami dapat menyempurnakan pelet roh Bloodfin yang cukup dalam waktu 3 bulan. 3 bulan, 100.000 kati tepung darah per hari. Tangan dan kaki Zhou Zili mati rasa, dan jantungnya bergetar. Sepengetahuannya, membunuh 10 orang dewasa di masa jayanya hanya akan menjaring esensi darah yang cukup untuk memurnikan kati tepung darah. Mengumpulkan 100.000 kati per hari berarti memusnahkan 1.000.000 nyawa per hari, jika tidak lebih. Jika ini berlanjut selama 3 bulan, itu akan mengakibatkan 90 juta kematian, semuanya sehingga pengadilan iblis penjara surgawi dapat menyempurnakan pelet roh Bloodfin yang cukup. Jika mereka melanjutkan kebrutalan seperti itu dalam waktu yang lama, bukankah itu akan membuat dunia menjadi neraka? Apakah kamu tidak takut akan pembalasan ilahi? Kata Zhou Zili, wajahnya pucat. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana kultivator yang kejam dan haus darah bisa ada di dunia ini. Mereka melihat kehidupan manusia seperti gandum yang dipanen di waktu senggang mereka. Ini lebih dari sekedar brutal, itu tidak manusiawi. Pembalasan ilahi. Duan Pojia tidak bisa menahan tawa. Para pembudidaya iblis seperti kita memberontak melawan surga. Kapan kita pernah mengkhawatirkan diri kita sendiri dengan hal-hal seperti itu? Anak kecil, pada akhirnya, Anda bukanlah seorang kultivator sejati. Anda tidak mungkin mengerti, selama Anda cukup kuat, bahkan pembalasan ilahi pun tidak berdaya melawan Anda. Suaranya penuh percaya diri dan jijik. Zhou Zili benar-benar putus asa. Dia sama sekali tidak bisa memahami Duan Pojia. Setelah beberapa saat,
dia meringis dan menggelengkan kepalanya. Sudahlah. Saya hanya akan menanyakan ini kepada Anda, mengapa pengadilan setan penjara surgawi mengejar semua orang yang terhubung dengan Imperial Preceptor Su? Dia tidak pernah melakukan apapun untuk menyinggung Anda. Duan Pojia berpikir sejenak, lalu berkata, itu adalah perintah kami. Perintah siapa? Zhou Zili semakin bingung. Chu Xiu, kata suara yang dalam dan serius. Itu muncul entah dari mana dan bergema di seluruh aula. Pada saat yang sama, dua sosok melesat ke dalam. Yang satu tinggi dan kokoh, sementara yang lain halus dan bermartabat. Ini tidak lain adalah Yuan Heng dan Bai Wenxing. Duan Pojia segera duduk tegak di singgasana, dan para pembudidaya yang menuangkan tepung darah ke dalam kuali menghentikan pekerjaan mereka. Mereka semua menoleh. Zhou Zili juga berdiri, tetapi dia tidak mengenali Yuan Heng dan Bai Wenxing, jadi dia merasa bingung. Bagaimana mereka berdua memasuki istana? Mungkinkah mereka Dewa Bumi? Siapa kamu? Beraninya kau masuk tanpa izin di wilayah pengadilan iblis penjara surgawi? Teriak seorang kultivator iblis berjubah abu-abu. Dia sama sekali tidak terlihat ramah. Pengadilan iblis penjara surgawi telah sepenuhnya menduduki Zhou Agung. Namun sekarang, seseorang telah menerobos masuk ke sini tanpa diundang. Mereka jelas tidak menganggap serius pengadilan iblis penjara surgawi. Bang! Yuan Heng mengangkat tangannya dan menyerang dari kejauhan. Kepala kultivator alam penghindaran butir berjubah abu-abu langsung meledak dengan semburan darah, membunuhnya dengan segera. Tidak perlu usaha lebih dari memukul lalat. Seorang pembudidaya grain avoidance kecil sepertimu berani berteriak dengan sombong. Kamu membawa kematianmu pada dirimu sendiri, kata Yuan Heng dengan jijik. Bai Wenxing tertegun. Dia dengan tajam mendeteksi pengaruh Suyi dalam tingkah laku dan sikap Yuan Heng. Keduanya sangat bangga. Beraninya kau membunuh anggota pengadilan iblis penjara surgawi. Zhou Zili juga terkejut, tetapi dalam hati dia sangat senang, dan ekspresinya penuh kegembiraan. Bagus. Dia pantas mati. Dia pantas mendapatkannya. Duan Pojia kemudian bangkit dan berteriak, bajingan. Tidak bisakah Anda melihat wilayah siapa ini? Beraninya kau bertindak di sini. Kamu benar-benar muak hidup. Jadi, Yuan Heng menyeringai lebar, lalu mengangkat dirinya setinggi-tingginya dan melepaskan aura karakteristik dari alam bintang pengumpul tahap tengah. Ledakan. Aula besar bergetar. Dalam menghadapi tekanan yang menakutkan itu, para pembudidaya grain avoidance tampak kehilangan ketenangannya. Alam pengumpulan bintang. Orang ini ada di alam Gathering Stars. Seseorang berteriak panik. Murid Duan Pojia menyempit, dan ekspresinya berubah. Rekan Taois, apakah kamu mungkin juga orang dunia lain? Sepengetahuannya, di antara para pembudidaya Zhou Agung, apalagi ahli alam Gathering Stars, bahkan pembudidaya istana asal sangat langka. Namun sekarang, seorang kultivator Gathering Stars Realm telah membunuh jalan masuk. Duan Pojia tidak bisa tidak curiga bahwa orang asing ini juga bukan penduduk asli benua Azure. Kamu akan mati, namun kamu membuang banyak waktu untuk berbicara. Apakah Anda benar-benar berpikir saya datang ke sini untuk mengobrol? Yuan Heng berjalan ke arahnya. Wenxing, aku akan meninggalkan semut untukmu. Saya akan menangani kantong angin tua ini. Bai Wenxing mengangguk dengan lembut. Cepat, beritahu Tetua Hua. Aku akan menghentikan mereka di sini. Ketika Duan Pojia melihat ini, dia berteriak. Ledakan. Saat dia berbicara, dia menyerang secara langsung, menggambar tombak berdarah. Itu memenuhi udara dengan cahaya berwarna darah saat menyapu ke arah Yuan Heng. Zhou Zili menahan napas. Duan Pojia juga seorang kultivator Gathering Stars Realm, dan dia mempraktikkan warisan iblis. Kecakapan tempurnya sedemikian rupa sehingga Zhou Zili tidak bisa menahan keringat demi Yuan Heng. Namun, sesaat kemudian, Zhou Zili menjadi bisu. Yuan Heng melangkah maju dan meninju. Tombak merah darah Duan Pojia meledak, inci demi inci, menyebarkan pecahan logam. Jejak pertama terus berlanjut, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Itu membanting dengan kejam ke dada Duan Pojia. Bang! Duan Pojia terbang langsung ke belakang, menabrak tahta kekaisaran. Dia menabrak dinding di belakangnya, meninggalkan jejak berbentuk tubuh dan pecahan batu yang berserakan. Setelah diperiksa lebih dekat, ada lekukan berbentuk kepalan tangan yang mencolok di dadanya. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan wajahnya sepucat kertas. Dalam satu pukulan, Yuan Heng telah mengalahkan pelindung Dharma Realm Gathering Stars dari pengadilan iblis penjara surgawi. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Zhou Zili sangat terkejut sehingga dia menjadi linglung, dan rahangnya hampir lepas. Siapa lelaki ini? Bukankah dia terlalu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Para pembudidaya penghindaran biji-bijian baru saja akan melarikan diri dan mencari bala bantuan, tetapi ketika mereka melihat ini, mereka ketakutan. Kulit kepala mereka mati rasa, dan keberanian mereka hilang. Bukannya mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi Duan Pojia kalah terlalu cepat. Hanya satu pukulan telah meninggalkannya dengan luka parah. Mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Saat itulah Bai Wenxing, yang menjaga pintu, menyerang.
Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan melambaikannya di udara. Bilah tajam dan kristal berhembus di udara, membawa serta rasa dingin yang menusuk tulang. Ketika mereka turun, mereka memotong para pembudidaya grain avoidance seperti sabit menembus gandum, membunuh mereka di tempat. Tidak ada yang selamat. Ini adalah penindasan absolut dari kekuatan superior, tidak berbeda dengan menghancurkan semut dengan santai. Alam pengumpulan bintang lainnya, Duan Pojia berdiri di sana, bingung dan tidak bersemangat, seolah-olah dia menghadiri pemakaman orang tuanya. Zhou Zili tercengang, tetapi lebih dari itu, dia sangat senang. First Immortal of the Sword, Chapter 614. 9 kuali berkaki 3 yang penuh dengan tepung darah berdiri di dalam Hall of Peace. Bau darah yang kental sudah memenuhi udara, tetapi ketika 7 pembudidaya penghindaran butir mati di tempat mereka berdiri, bau busuk itu semakin kuat. Sebelumnya, Zhou Zili telah melawan keinginan untuk melempar. Namun sekarang, dia merasa sangat gembira, begitu bersemangat sehingga dia hampir ingin menari, menundukkan kepalanya, dan mengaum ke langit. Selama beberapa hari terakhir, otoritas tertinggi dari Zhou Agung, merasa terlalu terkekang dan tertekan. Tentu saja menyaksikan para ahli pengadilan iblis penjara surgawi jatuh membuatnya bersemangat. Kamu, siapa kalian? Duan Pojia berjuang berdiri dan bertanya dengan suara gemetar. Dia terdengar sangat ketakutan. Bahkan jika kami memberitahu Anda tidak akan mengenali nama kami, kata Yuan Heng. Dia melangkah maju, sosoknya yang tinggi dan kokoh memancarkan keagungan yang mengesankan. Aku mungkin akan mati, tapi kamu juga bisa melupakan tentang keluar dari sini hidup-hidup. Duan Pojia meraung histeris dan menghancurkan jimat hitam berbentuk rantai. Cahaya hitam keluar darinya. Yuan Heng mengabaikannya, mengangkat tangannya, dan menamparkan. Bang! Duan Pojia sudah terluka parah, sehingga tubuhnya meledak seperti mace kertas, menyebarkan darah dan daging. Kultivator bintang pengumpul benua Suandu ini tidak seberapa, ya. Yuan Heng dalam hati menggelengkan kepalanya. Ketika Zhou Zili melihat ini, dia sangat terkejut. Sesaat kemudian, dia menghela nafas, meluruskan pakaiannya, dan membungkuk dalam-dalam. Nama saya Zhou Zili, dan saya adalah kaisar dari Zhou Agung. Salam, Master Mistik. Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat? Yuan Heng berkata, kami bukan ahli mistik. Kami hanya datang ke sini atas perintah. Zhou Zili tertegun. Lansia, berani aku bertanya perintah siapa? Tunggu sebentar, maka Anda akan tahu, tawa Yuan Heng. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan aula besar. Zhou Zili dengan paksa menekan rasa ingin tahunya, lalu berkata, Senior, masih ada kultivator alam manifestasi spiritual pengadilan setan penjara surgawi jauh di dalam pekarangan istana. Dia baru saja mengatakan ini ketika sebuah suara menggelegar seperti guntur di luar aula besar. Siapa yang telah masuk tanpa izin di wilayah pengadilan iblis penjara surgawi? Keluar dari sini. Setiap kata mengguncang ubin aula, dan bahkan meja dan kursi bergoyang. Sudah selesai. Setan tua Hua akan datang. Zhou Zili menegang, dan darah terkuras dari wajahnya. Semua kegembiraan dan kegembiraannya menghilang tanpa jejak, dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Sementara itu, di luar istana, di langit, sebuah kelompok menembak ke udara. Pemimpin mereka adalah seorang pria layu berjubah merah. Dia memegang pengocok lalat, dan dia mengenakan hiasan kepala bulu. Api iblis melonjak di sekelilingnya, dan momentumnya memenuhi langit. Hua Hongtai. Dia adalah salah satu tetua pengadilan setan penjara surgawi, seorang kultivator realem manifestasi spiritual sejati. 4 pembudidaya istana asal menemaninya, 3 pria dan 1 wanita. Ketika dia melihat situasi di dalam Hall of Peace, wajah Hua Hongtai langsung pucat pasi. Auranya berubah, menjadi pembunuh dan mengesankan. Apakah kamu melakukan ini? Mata Hua Hongtai berkilat seperti kilat saat dia menatap Yuan Heng dan Bai Wenxing. Siapapun yang tidak buta bisa mengetahuinya, kata Yuan Heng sambil menyeringai. Bai Wenxing mau tak mau mengingatkannya, nada sedikit. Anda tidak cukup kuat untuk bersaing dengan seorang kultivator alam manifestasi spiritual. Yuan Heng membeku, lalu tertawa getir. Mengapa mengatakan itu pada saat seperti ini? Aku khawatir kamu sudah gila. Yuan Heng langsung merasa canggung. Ketika dia melihat mereka berdua bercanda dan mengabaikan Hua Hongtai sepenuhnya, Zhou Zili merasa seolah-olah kehilangan akal sehatnya. Hua Hongtai dan teman-temannya sangat marah, wajah mereka masing-masing terlihat lebih jahat dari sebelumnya. Saya tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal. Sikap aroganmu saja sudah cukup untuk membuatku mengulitimu hidup-hidup. Hua Hongtai berkata dengan dingin, berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata. Ledakan. Dia melangkah melewati langit, seluruh tubuhnya diselimuti api iblis. Keagungan seorang kultivator alam manifestasi spiritual menyelimuti langit dan bumi. Para pembudidaya istana asal, sementara itu, berjaga di sekitar aula seolah-olah untuk mencegah Yuan Heng dan Bai Wenxing melarikan diri. Mati. Lengan baju Hua Hongtai mengepul di sekelilingnya, dan dia menyerang dari kejauhan.
Telapak tangan setinggi 100 kaki terkondensasi dari api iblis. Itu melonjak dengan kebenaran misterius iblis yang mengamuk, dan itu menakutkan di luar batas. Zhou Zili sangat terkejut sehingga jiwanya berantakan dan hati serta pikirannya bergetar. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Namun, sesaat kemudian, sosok tinggi kurus muncul entah dari mana, mengulurkan tangannya, dan menekan ke bawah. Itu adalah gerakan yang sederhana dan bersahaja, namun telapak api iblis setinggi 100 kaki itu meledak dengan keras, serapuh tahu. Ini, Zhou Zili hampir mengira matanya mempermainkannya. Keempat kultivator istana asal dari pengadilan iblis penjara surgawi masing-masing bereaksi seolah disambar petir. Mereka kaget dan lidah keluh. Serangan tetua Hua sebenarnya diblokir. Bagaimana ini mungkin? Itulah kekuatan alam manifestasi spiritual. Kelopak mata Hua Hongtai berkedut. Sebelum dia bisa bereaksi, sosok tinggi kurus itu muncul di hadapannya dalam satu langkah. Dia mengulurkan lengan yang ramping dan dengan lembut menekan ke bawah. Enyahlah! Hua Hongtai berteriak, api iblisnya memenuhi udara, dan momentum serta keagungannya menakutkan. Lengannya memandu aliran kekuatan yang sangat besar, dan jari-jarinya membentuk segel iblis yang aneh, yang dia lemparkan ke depan dengan kejam. Bang! Di bawah tatapan takjub para penonton, segel iblis Hua Hongtai meledak di bawah telapak tangan yang ringan dan lapang itu, tidak memberikan perlawanan sama sekali. Segera setelah itu, serangkaian suara berderak terdengar dengan cepat. Hua Hongtai telah mengangkat tangannya untuk membela diri, tetapi sekarang, seolah-olah seorang dewa telah memukul mereka dengan palu. Tulang, darah, dan daging pecah dan berserakan, inci demi inci, mulai dari tangan dan pergelangan tangannya. Pada akhirnya, telapak tangan itu mendarat di dada Hua Hongtai. Dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan seluruh tubuhnya terbelah. Wosh, gelombang. Darah jatuh seperti hujan saat jiwa Hua Hongtai lolos dari cangkang tubuhnya yang hancur. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, sosok tinggi kurus itu mengulurkan tangan dan meraihnya, lalu mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya. Segera, itu juga telah disikat. Begitu saja, Hua Hongtai telah binasa, tubuh dan jiwa. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi itu terjadi dalam satu tarikan waktu. Sosok tinggi dan tegak itu muncul, lalu menekan ke bawah, menghancurkan jejak telapak api iblis. Sebuah komentar kemudian, dia melangkah maju, dan dengan satu serangan telapak tangan dan genggaman, dia menghancurkan tubuh alam manifestasi spiritual Hua Hongtai dan melenyapkan jiwanya. Momentum tirani yang tak terbendung itu, seperti kapak menembus bambu, mengejutkan semua orang yang hadir. Empat kultivator iblis istana asal sangat ketakutan sehingga jiwa mereka tampaknya telah meninggalkan tubuh mereka. Siapa yang mengira bahwa bahkan alam manifestasi spiritual Hua Hongtai akan kalah begitu cepat? Sangat kuat, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan bagaimana perasaan Zhou Zili saat ini. Dia diliputi keheranan. Seberapa menakutkan keberadaan orang ini. Bagaimana dia bisa membunuh iblis tua dari alam manifestasi spiritual dengan begitu mudah. Hanya Yuan Heng dan Bai Wenxing yang tetap tenang, mereka sudah terbiasa dengan ini. Siapa kamu? Mengapa Anda bertindak melawan pengadilan iblis penjara surgawi kami? Kata salah satu kultivator istana asal dengan suara gemetar. Su Yi mengabaikannya, dia hanya melambaikan lengan bajunya, mengirimkan 4 garis ki pedang bening yang berhembus ke udara. Menyembur, menyembur, menyembur. Sesaat kemudian, keempat pembudidaya istana asal tewas di tempat mereka berdiri. Seolah-olah Su Yi hanya menjentikkan debu dari pakaiannya. Kemudian, Su Yi berbalik dan melihat ke Hall of Peace. Semuanya beres di sana, Yuan Heng berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang selamat, guru. Kamu susu mata Zhou Zili membelalak. Karena saat itulah dia akhirnya melihat Su Yi dengan jelas. Dia hampir tidak berani mempercayai matanya, dan dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Apa itu? Belum lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kau tidak mengenaliku? Ketika dia melihat Zhou Zili membeku seperti angsa yang terkejut, Su Yi merasa lucu. Kakak Su, apakah ini benar-benar kamu? Zhou Zili berteriak, suaranya bergetar, dan tersendat oleh isak tangis. Bahkan pinggiran matanya memerah. Kaisar muda dari Zhou Agung benar-benar kehilangan ketenangannya. Seolah-olah semua keluhan, frustrasi, amarah, dan kebencian yang dialaminya selama beberapa bulan terakhir akhirnya menemukan jalan keluarnya, seperti air banjir yang menerobos bendungan. Ketika Su Yi melihat ini, dia mengerutkan alisnya dan mendesah pelan. Yuan Heng, jaga dia. Dengan itu, dia kabur menjadi seberkas biru dan melesat ke udara. Dalam sekejap, dia tiba jauh di dalam halaman istana kekaisaran. Sebuah gunung tunggal berdiri di sini, udaranya diresapi dengan energi spiritual. Ini adalah gunung naga tak dikenal, tempat naga tak dikenal keluarga kekaisaran menjalani penanaman terpencil. Su Yi sudah lama menyadari bahwa Hua Hongtai dan yang lainnya terbang ke Hall of Peace langsung dari gunung naga tak dikenal. Sekarang, ahli terkuat mereka, Hua Hongtai, sudah mati.
Suyi hanya memiliki satu tujuan tersisa untuk ekspedisi ini, menyelamatkan Sandera. Jauh di bawah Gunung Naga tidak dikenal, mereka telah mengukir penjara bawah tanah yang sangat besar ke dalam bumi. Hanya ada satu pintu masuk yang panjang dan berliku. Meskipun ini adalah pertama kalinya Suyi di sini, mengandalkan indera ilahi yang sangat kuat, dia sudah lama merasakan rute dengan jelas dan keseluruhannya. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengetuk. Seberkas pedang Qi melesat di udara. 1000 kaki jauhnya, di atas platform Taois, seseorang duduk bersila, tenggelam dalam kultivasinya. Menyembur, lubang berdarah muncul tanpa suara di tenggorokannya. Kepalanya terkulai ke samping, dan dia terbalik, mati. Ini adalah kultivator alam penghindaran butir lainnya. Di Zhou Agung, mereka menganggapnya sebagai dewa bumi, namun sekarang, dia telah meninggal bahkan sebelum dia tahu apa yang menimpanya. Ketika Suyi melewati mayatnya, dia bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Tak lama kemudian, jalan terbuka di hadapannya, dan dia mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah yang sangat besar. Mereka menggali banyak bangsal penjara, bahkan diterangi dengan obor perunggu. Suara napas yang menggetarkan jiwa dan napas berat seorang wanita terdengar. Melalui indera ketuhanannya, Suyi melihat seorang wanita setengah telanjang di lantai dekat pintu masuk bangsal. Dia berada di atas seorang pria, dan dia bergerak. Naik dan turun, naik dan turun. Matanya sebagian tertutup, dan bibir merahnya terbuka. Dia tampak sangat mabuk. Namun, pria di bawahnya kaku, dan matanya melotot. Kekuatan hidup dengan cepat meninggalkan tubuhnya, dan bahkan kulitnya menjadi abu-abu. Kamu merebut yang untuk mengisi kembali yin dan mencuri kekuatan hidup orang lain di sini, di tempat seperti ini. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Tanya Suyi. Satu kalimat, dan wanita itu menegang dan melompat ke udara. Saat dia melarikan diri ke kejauhan, dia menarik belati biru dan bersiap untuk membela diri. Tidak ada yang perlu dikritik tentang kecepatan reaksinya, dan dia bahkan tidak repot-repot merapikan pakaiannya, malah membiarkan dirinya terbuka. Jelas dia adalah seorang veteran dari ratusan pertempuran. Bahkan jika dia lebih terbuka, itu tidak masalah, dia tahu bahwa tetap hidup adalah yang utama. Namun, begitu wanita gerah itu mendarat dan memantapkan dirinya di tanah, dia merasakan seberkas aliran pedang Qi menekan lehernya. Segera setelah itu, suara tenang bergema di telinganya. Apakah kamu ingin hidup, atau mati? Pilih satu. First Immortal of the Sword, Chapter 615. Merinding muncul di kulit wanita bersalju yang gerah itu. Bahkan tanpa berhenti untuk berpikir, dia berkata, jika itu berarti saya bisa hidup, saya bersedia melakukan apa saja. Saat dia berbicara, dia menatap Suyi. Ketika dia melihat bahwa dia hanyalah seorang pemuda, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Dari mana asalnya? Apakah Tetua Hua dan yang lainnya hanya mundur dan menonton saat dia memasuki ruang bawah tanah? Atau mungkinkah mereka semua sudah mati? Pikiran ini membuat hatinya terguncang, dan saat dia menatap Suyi, tatapannya dipenuhi rasa gentar yang dalam. Pertama, berpakaianlah, kata Suyi, menarik Qi pedangnya. Permintaan ini membuat wanita itu lengah, tetapi dia dengan cepat membereskan pakaiannya, lalu berbisik, apalagi yang ingin aku lakukan. Dia tampaknya dengan patuh menerima nasibnya. Berbaringlah untukku, kata Suyi. Pipi wanita pengap itu langsung merah karena malu. Gedebuk. Sesaat kemudian, dia kehilangan kesadaran, dan tubuhnya jatuh lemas ke lantai. Jangan terlalu banyak membaca hal-hal. Suyi menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu bahkan untuk melihatnya. Ini adalah pembudidaya iblis wanita yang merebut yang untuk mengisi kembali yin. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang dia tunggangi? Suyi menganggap pemikiran itu menjijikkan, bagaimana mungkin dia bisa menyukainya. Dia berjalan, lalu memasuki bangsal pertama dari ruang bawah tanah. Di dalam, dia melihat sekelompok orang yang tidak sadarkan diri, pria dan wanita dari berbagai usia. Suyi hanya mengenali dua, Xiao Tianque dan cucunya, Xiao Zijin. Ini tidak diragukan lagi adalah anggota keluarga Lan Ling Xiao. Suyi melepaskan perasaan ketuhanannya dan memeriksa kondisi mereka satu persatu. Tak lama, dia menghela nafas lega. Sebelumnya, dia khawatir bahwa para pembudidaya iblis telah menempatkan semacam seni rahasia yang berbahaya di dalam tubuh para tawanan untuk mengancamnya. Sekarang, sepertinya mereka tidak melakukan hal semacam itu. Tampaknya pengadilan setan penjara surgawi sama sekali tidak peduli dengan para sandera ini, atau lebih tepatnya, mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa saya akan tiba begitu cepat. Dia secara efektif membuat lawannya lengah. Seandainya mereka bersiap lebih teliti, operasi penyelamatan ini tidak mungkin berjalan dengan lancar. Suyi kemudian memeriksa ruang bawah tanah lainnya, menemukan serangkaian wajah yang dikenalnya. Seperti Zheng Tianhe, kepala keluarga Zheng Provinsi Kekaisaran, dan putrinya, Zhang Muyao. Atau Markis Spirit Martial, Chen Zheng, dan bawahannya, Zhang Yiren. Ketika dia melihat teman lama dan sekutunya, Suyi merasakan niat membunuh yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya.
Jelas bahwa Chu Xiu telah menggunakan metode curang untuk membalas dendam, tidak ada kedalaman di mana dia tidak akan tenggelam. Su Yi memiliki cara sederhana untuk menanggapi upaya balas dendam semacam itu. Dia akan mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Setelah mencari di seluruh ruang bawah tanah, Su Yi mengerutkan alisnya. Wen Changtai dan Qin King tidak ditemukan. Su Yi kemudian kembali ke tempat dia meninggalkan wanita yang tidak sadarkan diri itu. Bangun, sudah waktunya untuk berbicara. Setiap kata menggelegar seperti guntur di telinganya, mengguncang jiwanya. Dia terbangun dari ketidaksadarannya dan buru-buru bangkit berdiri. Apa yang ingin saya lakukan, rekan Taois? Di mana Wen Changtai dan Qin King? Tanya Su Yi. Wanita gerah itu membeku, tertegun, lalu sepertinya menyadari sesuatu. Matanya membelalak, dan dia berseru, kamu. Jangan bilang kamu Su Yi. Satu kata lagi yang terbuang, dan aku akan membunuhmu, kata Su Yi dengan dingin. Di bawah beban tatapannya yang jauh, wanita itu bergidik, lalu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Kemarin lusa, Penatua Hua Hongtai meminta dua bawahannya mengantarkan suami dan istri ke Gunung Blut Tiseliao. Rupanya, dia menyerahkannya kepada Penatua Tu Baizhen. Ada begitu banyak orang di ruang bawah tanah, kata Su Yi. Mengapa hanya mengirim mereka berdua? Wanita itu merendahkan suaranya dan berkata, karena Penatua Hua Hongtai mencari jiwa orang-orang ini, satu persatu, dan pada akhirnya, dia menemukan bahwa keduanya adalah yang paling mungkin berguna. Su Yi mengerti. Hua Hongtai tidak diragukan lagi merasakan bahwa memiliki Wen Changtai dan Qin King dengan kuat di bawah kendalinya memberinya peluang terbaik untuk mengancam Su Yi. Sejauh pengetahuan saya, Anda para ahli pengadilan iblis penjara surgawi awalnya menyeberang dari penghalang spasial yang terbuka di bawah Gunung Blut Tiseliao. Apakah itu benar? Tanya Su Yi. Wanita pengap itu ragu-ragu, lalu mengangguk. Itu benar. Su Yi mengulurkan tangannya dan mencengkeram lehernya. Bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku bekerja sama, kamu akan menyelamatkan hidupku? Sembur wanita itu. Santai, kamu tetap berguna bagiku. Aku tidak akan membunuhmu. Setidaknya, belum. Saat dia berbicara, Su Yi mengerahkan kekuatan melalui jarinya, dan wanita itu jatuh pingsan sekali lagi. Su Yi kemudian menjemputnya dan meninggalkan ruang bawah tanah. Di tengah gunung naga tak dikenal. Istana yang luas dan megah. Penatua Hua Hongtai pernah menempati tempat ini. Ketika Su Yi tiba, dia melakukan pencarian sepintas dan menemukan labu darah. Labu darah itu seukuran telapak tangan, dan berbentuk kristal dan transparan. Tanda dao emas alami melayang di atasnya, dan sekilas terlihat jelas bahwa itu luar biasa. Labu roh tumbuh dari anggur roh emas, dan mereka pergi dan menyempurnakannya menjadi sesuatu yang jahat. Mereka benar-benar menodai harta alam. Su Yi segera mengenali labu itu sebagai Grand Dao Elixir yang lahir dari bahan ilahi yang langka, Golden Spirit Fin. Itu secara alami dihiasi dengan pesona logam Dao yang tajam dan kuat. Di mata pembudidaya pedang Spirit Dao, labu seperti itu adalah bahan yang ideal untuk menyempurnakan labu pemelihara pedang. Mereka bisa memelihara pedang roh natal mereka, dan Dao Charm of Metal akan memoles keunggulan mereka dan meningkatkan kualitas senjata mereka. Namun sekarang, harta langka ini, jenis yang hanya bisa terjadi secara kebetulan, telah ditempa menjadi instrumen setan. Ketika Su Yi memasukkan akal ilahi ke dalamnya, dia menemukan kabut berdarah yang diaduk dengan labu roh emas. Ribuan siluet berwarna darah melayang masuk dan keluar dari pandangan. Masing-masing memiliki kehadiran yang ganas dan menyeramkan, seperti roh jahat yang merangkak langsung keluar dari kedalaman neraka. Su Yi tidak bisa membantu tetapi terlihat jijik. Itu adalah roh darah. Mereka adalah sejenis roh jahat yang dihasilkan dari jiwa anak laki-laki dan perempuan perawan. Saat dimurnikan dengan tepung darah, roh darah akan mengalami transformasi berulang kali. Membesarkan roh darah sama kejam dan brutalnya. Itu tidak menjadi lebih kejam dari itu. Di 9 provinsi alam liar, hanya faksi iblis kelas 2 yang akan menggunakan seni sesat yang keji dan brutal. Ada 900 roh darah di dalam labu roh emas, setengah laki-laki, setengah perempuan. Mereka tidak lebih lemah dari Grandmaster Martial Dao. Berapa banyak orang yang kamu bunuh, dan berapa banyak blood meal yang kamu saring untuk membangkitkan begitu banyak roh darah dengan begitu cepat? Su Yi bukan orang suci, tetapi ketika dia melihat ini, alisnya berkerut dalam. Dia mengingat bencana yang terjadi di seluruh Zhou besar, makhluk roh menyerang secara massal di seluruh negeri, membawa kehancuran bagi rakyat. Pengadilan iblis penjara surgawi melakukan ini hanya untuk mengumpulkan cukup darah untuk memberi makan roh darah ini. Ketika surga berharap seseorang mati, pertama-tama mereka akan membuatnya gila. Anda hanyalah faksi demonis kelas 2 yang remeh. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Zhou Agung? Su Yi bergumam pada siapapun secara khusus, tatapannya jauh dan dingin. Dia tidak memiliki ambisi untuk mendukung seluruh dunia di pundaknya atau menyelamatkan rakyat, tetapi karena mereka memprovokasi dia tidak keberatan mengajarkan pengadilan iblis penjara surgawi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan.
Saat dia berpikir, Suyi membentuk segel tangan dan menempelkan telapak tangannya ke labu. Ledakan, darah, energi yang sangat buruk bergejolak tanpa labu, dan 900 roh darah mengeluarkan jeritan putus asa yang melengking saat mereka meledak menjadi kabut berdarah. Tangan Suyi meledak dengan cahaya yang bersinar saat dia membentuk segel dunia murni kecerahan agung Buddha. Buddha emas menyapu bagian dalam labu, langsung menghilangkan kabut berdarah dan mengerikan di dalamnya. Tidak ada yang tertinggal. Golden Spirit God yang sebelumnya berwarna merah mendapatkan kembali kilau emas alaminya. Itu sehalus seperti ditempa dari emas, cerah, dan bersih. Suyi kemudian berbalik dan pergi. Dia berencana melakukan perjalanan ke Blue Thistle Yao Mountain. Malam tiba, dan istana kekaisaran yang sangat besar diselimuti kegelapan. Berbagai aula dan istana di pekarangan seluruhnya diterangi lampu, dan tim penjaga kekaisaran sedang berpatroli. Di dalam Hall of Peace, hari sudah seterang tengah hari. Ketika Xiao Tianque, Xiao Zijin, Chen Zeng, Chang Yiren, dan yang lainnya sadar kembali dan melihat sekeliling mereka, semuanya tampak bingung. "Kamu akhirnya bangun," kata Zhou Zili. Dia bangkit dari singgasananya sambil tersenyum. "Yang mulia," Xiao Tianque berseru tak percaya. "Apakah kamu menyelamatkan kami?" Yang lain juga memandang Zhou Zili, hanya untuk melihat dia menggelengkan kepalanya. "Saya tidak berada di dalam sel, tetapi saya berada di bawah kendali para kultivator iblis. Saya adalah seorang tahanan dari pengadilan setan penjara surgawi seperti Anda. Para tawanan yang baru dibebaskan tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah istana kekaisaran. Di seluruh Zou Agung, siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka dari pengadilan iblis penjara surgawi?" Saat itulah Xiao Zijin mau tidak mau bertanya, suaranya ragu-ragu, "Jangan bilang, apakah itu Tuan Su?" "Guru Su." Ketika mereka mendengar ini, Xiao Tianque, Chen Zeng, Zhang Yiren, dan semua orang yang hadir tampak bingung. Mereka tidak bisa tidak mengingat legenda muda yang menyapu Zou Agung, dengan pedang di tangan, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang jatuh. Itu tidak mungkin. Mereka mengatakan dia sudah lama pergi ke Great Xia, dan tidak ada kabar tentang dia sejak itu, gumam Xiao Tianque. Selain itu, pengadilan iblis penjara surgawi sangat menakutkan, aku khawatir bahkan Tuan Su pun tidak. Kata-katanya terhenti, tetapi maknanya jelas. Semua orang mengangguk pada diri mereka sendiri. Suyi yang mereka kenal adalah, bahkan yang terkuat, hanya di alam penghindaran butir. Meskipun dia berdiri di puncak Zou Agung, dia jauh lebih lemah daripada pengadilan iblis penjara surgawi. Pakar terkuat mereka ada di Spirit Dao. Itu memang Tuan Su, kata Zhou Zili dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ada bandingannya dengan dirinya di masa lalu, dan dia bahkan dapat membunuh pembudidaya alam manifestasi spiritual semudah sabit memotong gandum. Suasana tiba-tiba terasa berat. Semua orang terbelalak dan kaget, jelas bahwa ini sangat mengguncang mereka. Ketika Zhou Zili menatap wajah bingung mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bukankah dia bereaksi dengan cara yang sama ketika dia melihat Su Yi membunuh Hua Hongtai? "Di mana Tuan Su sekarang?" tanya Xiao Zijin, suaranya mengungkapkan kegembiraannya saat dia memecah kesunyian aula. Semua mata langsung tertuju pada Zhou Zili. "Setelah menyelamatkan kami, Tuan Su langsung menuju Gunung Blue Thistle Yao," kata Zhou Zili lembut. Gunung Blue Thistle Yao, itu adalah markas pengadilan iblis penjara surgawi. Ketika mereka mendengar itu, semua orang tercengang, tapi lebih dari itu, sesuatu terjadi pada mereka. Jangan bilang Tuan Su pergi ke sana untuk menarik faksi iblis dunia lain ini sampai ke akar-akarnya. First Immortal of the Sword, Chapter 616. Larut malam itu, di luar ibu kota Giok, kau seharusnya mempercayai kami sekarang, kan, biksu? Yuan Heng bertanya sambil menyeringai. Kepala biksu itu bergerak naik turun secepat alu yang menghancurkan bawang putih, dan ekspresinya penuh dengan emosi. "Aku tidak hanya mempercayaimu, aku hanya diliputi kekaguman." Ketika Su Yi, Bai Wenxing, dan Yuan Heng menerobos masuk ke istana kekaisaran, biksu Hongji dan Geqian tetap tinggal, mengawasi dari bayang-bayang. Mereka juga ada di sana untuk mencegah musuh mereka melarikan diri. Secara alami, mereka ada di sana untuk melihat Su Yi memusnahkan penatua Hua Hongtai, kultivator spirit Dao. Bahkan sekarang, biksu Hongji merasa terguncang. Su Yi bertanya, "Saya mendengar bahwa pengadilan iblis penjara surgawi telah menempati 4 dari 8 pegunungan besar Yao. Saya tahu tentang Blue Thistle Yao Mountain, tapi bagaimana dengan 3 lainnya?" Biksu itu langsung menjadi tenang dan menjelaskan dengan kecepatan tinggi, ada juga Treasure Temple Yao Mountain, Silver Flame Yao Mountain, dan Heaven Vault Yao Mountain. Masing-masing memiliki kultivator Gathering Stars Realm untuk menahan benteng. Su Yi mengangguk. "Jika aku ingin membersihkannya, secara alami aku harus mencabut alasnya sampai ke akar-akarnya." Dia kemudian memandang Yuan Heng, Bai Wenxing, dan Geqian. "Kalian bertiga harus berpisah dan bertindak secara terpisah. Yuan Heng, ambil Silver Flame Yao Mountain. Geqian, ambil Silver Flame Yao Mountain. Adapun Anda, Nona Bai,
Anda dan biksu itu harus pergi ke Treasure Temple Yao Mountain bersama-sama. Bai Wenxing bukan seorang kultivator Zhou Agung, dan dia tidak terbiasa dengan geografinya. Dengan biksu Hongji untuk membimbingnya, tidak perlu takut dia tersesat. Mengerti. Ketiganya setuju. Biksu Hongji, bagaimanapun, tertegun. Tuan Muda Su, apakah Anda berencana untuk merobek pengadilan iblis penjara surgawi sampai ke akar-akarnya? Mereka bukan faksi dari benua Azure sejak awal, kata Suyi. Paling banyak aku menghancurkan kekuatan yang telah mereka bangun di Zhou Agung. Biksu Hongji menelan ludah, lalu memukul dadanya dan berkata dengan aura kebenaran, Tuan Muda Su, Anda bertindak demi kebaikan dunia, untuk menyelamatkan rakyat dari banjir dan api. Biksu ini mungkin tidak kompeten, tetapi dia rela melemparkan dirinya ke dalam api atas nama Anda. Saya tidak akan menolak tugas saya. Teman Suyi menganggap ini agak lucu. Dia hanya meminta Anda untuk membimbing Bai Wenxing, namun Anda bertingkah seolah-olah Anda sedang melemparkan diri Anda sendiri ke kematian Anda. Ini terlalu banyak. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Aku akan menunggumu di Blue Thistle Yao Mountain. Suyi kemudian mengangkat wanita gerah yang masih tak sadarkan diri itu dan terbang ke langit. Dia sudah tahu bahwa dia dipanggil Liu Ying, dan dia berada di alam Gathering Stars. Dia adalah salah satu pelindung Dharma Pengadilan Celestial Prison Demon Court. Lebih penting lagi, latar belakangnya sama sekali tidak sederhana. Dia adalah adik perempuan pemimpin sekte. Ketika dia tiba di Blue Thistle Yao Mountain, jika dia menghadapi masalah, dia mungkin bisa memanfaatkan Liu Ying dengan baik. Setelah menyaksikan Suyi menghilang ke langit malam yang jauh, Bai Wenxing menatap Yuan Heng dan berkata dengan lembut, Kakak Yuan Heng, kamu harus berhati-hati. Kamu juga, kata Yuan Heng sambil menyeringai. Jika kamu menghadapi bahaya, gunakan jimat yang diberikan guru kepadamu untuk mempertahankan diri. Bai Wenxing mengangguk. Ketika dia melihat keduanya mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, Gekian merasakan kecemburuan, dan dia berbalik dan pergi. Ketika mereka melihat ini, Yuan Heng dan Bai Wenxing mengobrol lebih lama sebelum berpisah. Hari berikutnya, Gunung Blue Thistle Yao, Suyi terbang melintasi cakrawala. Pegunungan membentang ke kejauhan, naik dan turun, sejauh mata memandang. Mereka diselimuti energi spiritual yang samar. Bahkan bebatuan dan pepohonan memiliki tanda energi spiritual yang bangkit secara diam-diam. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, kata Suyi dengan lembut. Ketika dia terakhir di sini, tentara pelat hijau spirit martial Markis telah ditempatkan di luar untuk mencegah makhluk roh melarikan diri dan untuk menjaga perdamaian di wilayah sekitarnya. Saat itu, Ning Xihua dan Shen Jiusong sedang bepergian bersamanya. Juga di Gunung Blue Thistle Yao, Suyi bertemu dengan Raja Penakluk Gunung, Musi, Penatua Puyi dari Akademi Starcliff, Lu Zhangfeng, dan beberapa lainnya. Ketika dia membandingkan apa yang dia lihat dengan ingatannya, bahkan Suyi tidak bisa tidak merasakan berlalunya waktu. Waktu di tempat tanpa perasaan ke depan. Ketika Suyi pertama kali di sini, dia hanya berada di alam akumulasi Qi Martial Dao. Sekarang, dia sudah berada di alam bintang pengumpul Dao asal, dia dan masa lalunya bahkan tidak sebanding. Suyi menggendong Liu Ying dengan satu tangan dan terus maju. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, indera ketuhanan Suyi mendeteksi kehadiran sekelompok seniman bela diri. Ini adalah tren dunia. Jika kita ingin menjadi terkenal di masa yang penuh gejolak ini, satu-satunya pilihan kita adalah tunduk pada pengadilan iblis penjara surgawi. Jika tidak, tidak akan ada tempat bagi kita untuk membangun diri kita sendiri. Tapi mereka adalah faksi iblis, dan siapa yang tahu berapa banyak warga sipil tak berdosa yang telah mereka bunuh selama beberapa minggu terakhir. Jika kita berjanji pada tujuan mereka, bukankah kita akan menjadi iblis sesat yang tidak dapat ditebus seperti mereka? Apa maksudmu, iblis sesat? Sejak kapan dunia ini membedakan antara yang benar dan yang jahat? Apakah Anda tidak mendengar bahwa bahkan keluarga kekaisaran dan sekte pedang naga tersembunyi tunduk? Seniman bela diri dari segala usia berkumpul bersama dan mengobrol. Saat Suyi berjalan mendekat, dia langsung menarik perhatian mereka. Anak muda, ini adalah wilayah pengadilan iblis penjara surgawi. Apa yang kamu lakukan di sini? Seorang lelaki tua berbaju putih bertanya dengan muram. Suyi tidak menjawab, dia hanya menyapu pandangannya ke arah para seniman bela diri. Jadi, kamu telah menjadi anjing dunia lain. Bagaimana rasanya? Ekspresi semua orang menjadi gelap. Seorang pria parubaya menggeram, anak muda, jaga mulutmu. Suyi tertawa. Baiklah, tidak perlu membahas itu. Aku akan membunuh para pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi sekarang. Apakah Anda akan menghentikan saya? Atau akankah Anda mundur dan menonton? Apa? Kelompok itu hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Gila, dia jelas sudah gila, gumam seorang pemuda berbaju hitam. Yang lain semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka juga. Seorang pria muda muncul di Blue Thistle Yao Mountain entah dari mana, mengatakan dia ingin membunuh para pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi. Ini benar-benar tidak berbeda dengan kegilaan.
Siapa di bawah langit yang tidak menyadari betapa menakutkannya pengadilan iblis penjara surgawi? Anak muda, cepat dan pergi. Anda tidak dapat memprovokasi pengadilan iblis penjara surgawi. Ambil nasihat orang tua ini. Jangan terlalu bodoh untuk mencari kematianmu sendiri, desah seorang tetua berjubah putih. Suyi menganggap semua ini agak membosankan, dan dia tidak mau repot untuk mengatakannya lagi. Dia hanya terus maju. Diam di tempat, teriak pemuda berbaju hitam. Apakah kamu tuli? Ini adalah wilayah pengadilan iblis penjara surgawi. Tanpa perintah, tidak ada yang diizinkan melewati titik ini, tidak peduli siapa mereka. Suyi berhenti, lalu berkata, jadi, apakah kamu berencana mempertaruhkan nyawamu atas nama pengadilan iblis penjara surgawi? Anda akan menghentikan saya. Bodoh! Teriak pemuda berbaju hitam. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Kita semua telah berjanji pada tujuan pengadilan iblis penjara surgawi. Bagaimana kami bisa mentolerir? Menyembur. Kepala pemuda berpakaian hitam itu membentur tanah dengan percikan darah. Semua orang terkejut, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Suyi berkata dengan tenang, kamu lebih lemah, jadi kamu memilih untuk tunduk agar kamu bisa hidup. Dapat dimengerti, tetapi saya datang ke sini hari ini untuk membunuh. Apakah Anda yakin ingin menghalangi jalan saya? Semua orang ragu-ragu. Suyi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya terus maju. Kelompok itu melihatnya pergi. Waktu yang lama berlalu, tetapi tidak ada orang lain yang berusaha menghentikannya. Siapa pria itu? Bukankah dia agak terlalu sombong? Kami mendesaknya untuk tidak membuang nyawanya demi kebaikan hati kami, dan bukan saja dia tidak menghargai kebaikan kami, dia bahkan membunuh seseorang. Dia benar-benar gila dan bejat, kata seseorang dengan marah. Tunggu saja, ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik untuknya, kata seseorang dengan dingin. Setelah hening sejenak, ekspresi yang bertentangan muncul di wajah sesepuh berjubah putih itu. Aku sebenarnya lebih suka berharap seseorang dapat menghancurkan pengadilan iblis penjara surgawi. Kemudian kami akan mendapatkan pembebasan, tetapi lebih dari itu, warga Zhou Agung tidak lagi seperti domba yang akan disembelih. Ekspresi semua orang berubah sebagai tanggapan. Penatuali, bibir yang kendur menyebabkan bencana. Seseorang memperingatkan. Seorang pria parubaya berkata dengan suara rendah, Penatuali, maafkan kekasaran saya, tetapi kecuali seorang yang abadi turun, Zhou Agung akan tetap berada di bawah bayang-bayang gelap yang merupakan pengadilan iblis penjara surgawi yang akan maju. Tidak ada yang akan melarikan diri. Apakah begitu? Tetua berjubah putih itu bergumam pahit pada dirinya sendiri. Saya, Li Changlin, pernah menjadi kepala istana Akademi Luyang. Saya memimpin seluruh wilayah, dan nama saya terkenal di seluruh Zhou Agung. Namun sekarang, aku seperti anjing tanpa pemilik. Tidak kusangka aku akan tenggelam begitu rendah. Semua orang diam. Mantan ahli terkemuka dari Zhou Agung semuanya telah meninggal, diserahkan ke pengadilan setan penjara surgawi, atau melarikan diri dari negara sepenuhnya. Badai yang cukup kuat dapat menerbangkan bahkan yang terkemuka dan berprestasi. Dunia telah berubah sepenuhnya. Tiba-tiba, di kejauhan, seseorang berteriak, berhenti di sana. Siapa kamu? Li Changlin berjubah putih dan yang lainnya secara naluriah melihat ke atas. Beberapa ratus kaki jauhnya, dua murid berjubah gelap dari pengadilan setan penjara surgawi muncul, menghalangi jalan pemuda berjubah biru itu. Kotoran, ekspresi Li Changlin dan yang lainnya berubah. Jika para pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi menemukan bahwa mereka membiarkan pemuda berbaju biru itu lewat tanpa hambatan, tidak mungkin mereka melepaskannya. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat kilatan cahaya pedang. Menyembur, menyembur. Kepala kedua murid Grain Avoidance Realm terbang di udara. Darah jatuh seperti air terjun. Pria muda berbaju biru itu melanjutkan dengan santai ke depan, tidak menyayangkan pandangan kedua. Ini Li Changlin dan yang lainnya tersentak kaget, dan kulit kepala mereka mati rasa. Bagi mereka, pembudidaya penghindaran biji-bijian adalah ahli yang tinggi, dewa bumi, orang-orang seniman bela diri fana seperti mereka hanya bisa memandang dari jauh. Namun sekarang, pemuda berjubah biru itu baru saja membunuh dua dari mereka dengan mudah, seolah-olah dia sedang meremas sepasang semut. Siapa orang itu? Seru seseorang. Bisakah kamu menentukan kultivasinya? Tanya yang lain. Sungguh menakutkan, kata yang lain dengan heran. Rasa dingin mengalir di punggungnya. Dia baru menyadari bahwa, seandainya mereka berani menghalangi jalan pemuda berjubah biru itu, mereka mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi, kata Li Changlin tiba-tiba. Bahkan jika hanya ada peluang kecil, saya harap seseorang benar-benar dapat memberikan kekalahan telak bagi pengadilan iblis penjara surgawi. Bahkan jika dia pada akhirnya tidak lebih dari sebulan untuk nyala api atau seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, dia layak untuk kita hormati dan kagumi. Kita harus menghiburnya. Bahkan jika dia tidak bisa lolos dari kematian pada akhirnya, kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk menghormatinya. Kita harus memberinya pemakaman yang layak dan mendirikan nisan untuk menghormatinya.
Kemudian, generasi mendatang akan tahu dengan pasti bahwa tidak semua orang di Zou Agung adalah pengecut yang takut mati. Suaranya mulai muram, tetapi perlahan-lahan semakin dalam, menjadi berapi-api dan bertekad. Kepala Istana Akademi Luyang sekarang bersemangat, namun tenang. Penatuali, dia. Para seniman bela diri tercengang, tetapi kata-kata Li Changlin menggerakkan mereka, dan ekspresi mereka penuh dengan ketidakpastian. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang terjadi. Seseorang menggertakkan giginya dan mengikuti. Aku sudah lama muak hidup sebagai anjing iblis itu. Ayo, kalian semua. Tak lama, beberapa lainnya mengikuti. Namun, beberapa tetap di tempatnya, tidak mau mengikuti. Mereka jelas kehilangan akal. Ini adalah pengadilan setan penjara surgawi yang sedang kita bicarakan di sini. Mereka memiliki kultivator alam manifestasi spiritual untuk menahan benteng. Dibutuhkan keabadian dari atas untuk menyelamatkan kita. Orang lain hanya akan membuang hidup mereka. Para seniman bela diri yang tertinggal bertindak seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok orang bodoh. Mereka menyaksikan Li Changlin dan yang lainnya dengan kebingungan tertulis di wajah mereka. Mereka tahu mereka dikutuk, namun mereka tetap melakukannya. Mengapa melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.